Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1226. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pergi ke lantai keempat, kata Kincen. Suara melesat, sosok Kincen pun bergetar, dan dia terbang langsung menuju lantai keempat pagoda Guyu, dan langsung menghilang dari sini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye. Dan tidak butuh waktu lama setelah Kincen pergi dari sini. Boom, boom, boom. Serangkaian aura menakutkan muncul dalam sekejap dan muncul di sini. Tidak lama setelah Kincen pergi, gelombang aura kuat menyapu dan orang-orang kuat bergegas ke sini. Yang pertama datang adalah pria kuat berjubah abu-abu. Begitu dia muncul, dia langsung melihat sekeliling dengan mata yang dingin. Jika Kincen ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa orang ini adalah Jenderal Tianjun, yang merupakan salah satu dari 4 wakil pemimpin Tianjuo yang di awal menyambutnya. Setelah kedatangan Jenderal Tianjun, suasana di Kampan terus terasa menakutkan. Kemudian, pengrajin kuno Tianjun, Wending Tianjun, Juo Tong Tianjun, senjata absolut Tianjun, wakil aula Tianjun 5,5 langkah datang ke sini dengan kecepatan tercepat, dan mereka semua adalah ahli teratas. Dan setelah 5 wakil pemimpin Tianjuo, semua penatua tertinggi juga tiba. Ada penatua tingkat setengah langkah Tianjun, dan juga ada banyak orang kuat di puncak bumi, napasnya mengguncang langit. Dan kedalaman seluruh lapisan ketiga bersifat impulsif. Napas aura menembus langit dan bumi menyebabkan kekuatan aturan di sekitar meledak terus-menerus. Daojue Tianjun sebelumnya terluka parah dan ditekan di sini. Oleh karena itu, di sini ada aura jalan dan kekuatan aturan satah kacau. Kedatangan orang-orang ini akan mengguncang seluruh dunia ini seperti gelombang. Semuanya hati-hati, jangan merusak situasi di sini. 5 wakil pemimpin Tianjuo tiba di sini. Melihatnya sejenak, tiba-tiba ekspresi mereka berubah dan buru-buru berkata. Mereka dapat melihat bahwa baru saja terjadi pertempuran besar di sini. Terlebih lagi, level pertarungannya sangat menakutkan, benar-benar sebanding dengan level mereka, yang langsung membuat mereka waspada. Ada ahli teratas tingkat atas yang bertarung di pagoda Yukuno, dan itu adalah ahli teratas di ranah Tianjun, tingkat master wakil pemimpin Tianjuo. Apa yang telah terjadi? 5 wakil pemimpin Tianjuo itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi masing-masing dari mereka terlihat sangat serius. Sebagai wakil pemimpin Tianjuo, mereka semua tahu bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di pagoda Yukuno, karena begitu pertempuran hidup dan mati terjadi. Jika ada setingkat wakil pemimpin Tianjuo di dalamnya, jika tidak ada alasan yang sah, maka Anda akan dihukum berat oleh Guru Sengong Tianjun, dihukum, dikurung, dan bahkan dicabut dari status wakil pemimpin Tianjuo. Ini adalah hukuman di dunia rahasia markas besar Tianjuo, pagoda Yukuno, balai harta karun, pilar api langit, dan situs warisan lainnya. Keempat tempat ini adalah tempat paling inti dari Tianjuo, dan wakil ketua aula Tianjuo tidak bisa bersikap liar sesuka hati di 4 harta karun ini. Bahkan jika mereka bertarung di Pulau Dewa Pengrajin dan menghancurkan istananya yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak akan dihukum serius seperti di tempat-tempat ini. Tapi sekarang di sini baru saja mengalami pertempuran di tingkat Tianjun yang membuat pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya terkejut. Ekspresi mereka berubah dan hati mereka terasa berat. Masalah sudah terjadi, sesuatu telah terjadi. Tidak ada hal khusus, tidak ada yang berani melakukannya di sini.
Pengrajin kuno Tianjun lalu melambaikan tangannya dan tiba-tiba semburan cahaya menyapu, menutupi dunia ini, mencegah banyak penatua untuk masuk karena takut mereka akan menghancurkan jejak di medan perang. Adapun Xingjiang Tianjun dan beberapa Tianjun lainnya, mereka segera datang ke medan perang ini dan mulai memperhatikan dengan cermat. Di Pagoda Yu kuno, roh jahat melakukan kerusuhan. Di sini terletak di kedalaman lantai 3 Pagoda Guyu, tempat roh jahat paling kuat. Roh jahat yang menakutkan terus melonjak, menutupi persepsi semua orang. Namun pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya adalah ahli di tingkat Tianjun, dan mereka cukup akrab dengan Pagoda Guyu, dan mereka masih dapat merasakan beberapa petunjuk untuk waktu yang lama. Sungguh, ini adalah pertempuran di tingkat Tianjun, dan ada lebih dari satu orang, kata pengrajin kuno Tianjun. Pertempuran sengit dan waktu pertarungannya juga tidak singkat. Siapa ini? Mengapa mereka pergi sebelumnya tetapi mereka tidak menyadarinya? Pertempuran berlangsung begitu cepat dari saat mereka merasakan napas hingga kedatangannya. Tetapi hanya sesaat pertempuran itu benar-benar telah berakhir. Mata Zhu Wotung Tianjun dingin dan tegas, dan mata kirinya bersinar dengan cahaya peraturan, menganalisis segala sesuatu di sekitarnya. Kelima veteran yang mulia surgawi itu tampak serius, mata mereka dingin, dan hati mereka berat. Pertarungan antar dua ahli yang mulia surgawi ternyata lebih serius dari yang mereka kira. Beri pesan ke 3 wakil pemimpin Tianzhou yang tersisa, dan lihat di mana mereka berada, kata pengrajin kuno Tianjun. Faktanya, pengrajin kuno Tianjun tidak perlu berbicara sebelum kemudian seseorang mengirim pesan. Dalam Tianjiwo, tidak banyak ahli Tianjun kecuali beberapa barang tua yang sudah menutup diri terjebak di jalan buntu dan belum pernah muncul. Hanya sedikit yang benar-benar bisa muncul sebagai ahli Tianjun, kecuali 8 wakil pemimpin Tianjiwo. Dan yang bisa masuk ke Pagoda Guyu haruslah staf internal Tianjiwo yang mudah ditemukan. Sambil menyampaikan berita tersebut, pengrajin kuno Tianjun terus mencari jejak medan perang bersama 4 wakil pemimpin Tianjiwo lainnya. Sekelompok orang itu nampak sangat serius. Mereka mengamati, mendeteksi, dan melacak secara terus-menerus. Di kejauhan, para penatua dan orang kuat lainnya terus mendekat satu demi satu. Ekspresi mereka sangat serius dan mereka berbicara secara rahasia. Meskipun mereka belum pernah memasuki medan perang, namun mereka menemukan sesuatu setelah menonton dalam waktu yang lama. Di sini, tampaknya pertempuran tingkat atas baru saja terjadi. Dan itu terjadi di tingkat Tianjun. Ini mengejutkan banyak orang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya tahu bahwa ini masalahnya serius. Pada saat ini, Zhu Wotung Tianjun tiba-tiba berubah warna dan lalu berkata, pupil matanya terpantul dalam kehampaan. Semuanya, kemarilah. Masih ada kekuatan kegelapan yang tersisa di sini, kata Zhu Wotung Tianjun. Apa kekuatan kegelapan? Pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya langsung terkejut. Satu demi satu mereka terbang melihat ke arah di mana Zhu Wotung Tianjun menatap. Memang benar masih ada sedikit kekuatan kegelapan yang aneh yang tersisa di sini. Sebagai wakil pemimpin Tianjiwo, mereka semua pernah berurusan dengan Master Ras Iblis, dan mereka secara alami mengetahui karakteristik kekuatan kegelapan. Meskipun sisa aura ini sangat lemah, namun itu sangat mirip dengan kekuatan kegelapan. Tidak. Harus dikatakan bahwa itu memang adalah kekuatan kegelapan, Ras Iblis. Kelima, wakil pemimpin Tianzhou itu saling memandang. Mata mereka terkejut dan mereka langsung saling memandang. Hal ini sebenarnya melibatkan Ras Iblis. Di Pagoda Guyu sebenarnya itu telah dimasuki oleh mata-mata Ras Iblis. Segera evakuasi semua orang dan biarkan mereka kembali, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia tampak serius dan keadaan saat ini sedang dalam masalah. Awalnya dia mengira bahwa itu adalah ahli Tianjun di alam rahasia markas besar yang melanggar peraturan dan bertarung di sini. Dan ini hanyalah masalah hukuman. Tetapi siapa sangka ada iblis yang terlibat. Masalahnya tiba-tiba menjadi lebih serius. Jika ada sesuatu yang melibatkan ras iblis, itu pasti bukan masalah sepele. Terlebih lagi, mata-mata ras iblis juga telah memasuki kedalaman Pagoda Guyu. Jika beberapa orang yang bertempur sebelumnya telah mengembangkan kekuatan kegelapan, bukankah itu berarti ada ahli Tianjun di markas besar Tianjiwo yang merupakan mata-mata ras iblis? Dan masalah ini menjadi 10 kali lebih serius daripada sekedar pertarungan di Pagoda Guyu.
Masalah ini harus dilaporkan kepada Tuan Sengong Tianjun, kata pengrajin kuno Tianjun. Melapor kepada Tuan Sengong Tianjun itu pasti, tetapi hal yang paling mendesak sekarang adalah harus mencari tahu siapa sebenarnya yang melakukannya di sini. Dan tidak boleh membiarkan pihak lain melarikan diri. Pagoda Yu kuno, orang ini seharusnya masih berada di Pagoda Yu kuno. Itu sebelum kita datang di luar wilayah, jadi dapat dikatakan bahwa orang ini masih berada jauh di kedalaman lapisan ketiga ini, atau di lapisan kedua, atau di lapisan keempat yang tersisa. 5 wakil pemimpin Tianzhou itu saling memandang, ekspresi mereka serius. Wajah kelima pemimpin Tianzhou itu berat. Mereka menemukan jejak pertempuran di sini, dan juga jejak kekuatan kegelapan. Semua ini menunjuk ke satu arah, yaitu mata-mata ras iblis. Hal ini menyebabkan pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mata-mata ras iblis di antara petinggi Tianzhou mereka tidak tahu, dan mereka sudah mendengarnya. Namun kali ini, pengrajin kuno Tianjun bergegas kembali dari medan perang 10.000 ras karena dia menemukan mata-mata ras iblis di camp Tianzhou. Akan tetapi, pengrajin kuno Tianjun tidak pernah menyangka bahwa di antara ahli teratas setingkat dengan Tianjun di markas besar Tianzhou, akan ada satu yang merupakan mata-mata ras iblis yang membuatnya langsung merubah ekspresinya. Seorang ahli Tianjun itu pasti mewakili pangkat wakil pemimpin Tianzhou. Wakil pemimpin Tianzhou ini sudah menjadi sosok tertinggi di Tianzhou. Bisa dikatakan bahwa dia di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Kecuali master ahli Tianjun, wakil master pemimpin Tianzhou dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan dan menikmati status bangsawan di dunia rahasia markas besar Tianzhou. Pengrajin kuno Tianjun tidak mengerti mengapa ada pengkhianatan pada tingkat atas ini. Kemudian seseorang segera mengangkat kepalanya. Itu adalah Tianjun Absolut yang telah membalas pesan. 5 wakil pemimpin Tianzhou telah berkumpul, dan mereka berkumpul di sini setidaknya untuk sementara. Mereka berlima tampaknya aman, dan mereka berlima sepertinya bukanlah orang yang bertarung di sini sebelumnya. Dan di antara 3 wakil pemimpin Tianzhou yang tersisa, Absolut Tianjun dan Zheng Tianjun semuanya menanggapi berita tersebut. Mereka tidak berada di Pagoda Yu kuno, tetapi Dao Jue Tianjun belum kembali dan belum membalas pesan. Masalah di sini sangat serius. Saya harap semua orang akan merahasiakannya untuk saat ini. Jangan katakan apapun. Saya telah kembali kepada kalian dan mengatakan bahwa mereka tidak ada di Pagoda Guyu. Seseorang dikirim untuk menjaga pintu masuk Pagoda Guyu selama ada ahli Tianjun yang kuat pergi. Usahakan dengan cepat untuk segera melapor, kata pengrajin kuno Tianjun. Dia memberi pengaturan. Sementara dia akan mencari di dalam Pagoda Guyu. Sementara beberapa orang dikirim untuk menjaga pintu masuk Pagoda Guyu. Namun kelima wakil pemimpin Tianzhou itu juga nampak sangatlah serius. Karena tidak menutup kemungkinan, karena tidak ada yang yakin bahwa tidak ada mata-mata iblis di antara mereka. Meskipun mereka semua saling percaya, sarana yang diperlukan masih tersedia. Yang lain juga mengangguk, pengaturan ini sangat bagus. Kemudian mereka semua pun langsung mencari di dalam Pagoda Guyu. Tepatnya di lantai ketiga atau lantai keempat atau lantai kedua. Karena mereka tidak percaya bahwa orang yang bertarung di sini sebelumnya pasti tidak akan bisa pergi jauh dari sini. Sesaat kemudian mereka merasakan bahwa kemungkinan besar ada harta karun tertinggi yang bisa menghalangi persepsi mereka sebelumnya. Dan mereka tidak dapat merasakan pertempuran di sini sebelumnya. Namun sekarang mereka semua sangat curiga kepada Dao Jue Tianjun karena dialah satu-satunya wakil pemimpin Tianzhou yang tidak membalas pesan. Ya, itu sangat mungkin. Para wakil pemimpin Tianzhou pun mengangguk. Jangan terlalu memikirkannya untuk saat ini. Bahkan jika orang yang bertarung di sini sebelumnya benar-benar Dao Jue Tianjun, dia mungkin bukan mata-mata dari ras iblis. Mungkin juga dia menemukan mata-mata ras iblis dan melawannya, kata pengrajin kuno Tianjun. Hal ini pun membuat semua orang mengangguk, dan semuanya masih belum pasti. Pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya terus-menerus menyelidiki, dan setelah sekian lama mereka berhenti. Sejauh ini, mereka hanya dapat mendeteksi dan tidak ada kemajuan baru. Terlebih lagi, roh jahat di sini semakin kuat, dan jejak sebelumnya juga menghilang dan semakin langka. Setelah beberapa saat, kelima pemimpin wakil Tianzhou itu pun kembali berkumpul. Semua orang melaporkan hasil investigasi mereka semua, dan mereka semua tidak menemukan jejak lainnya. Dan mereka hanya menemukan jejak Dao Jue Tianjun. Hanya Dao Jue Tianjun.
Pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya merutkan kening. Dengan cara ini, Daojue Tianjun yang bertarung di sini sebelumnya tidak melarikan diri. Namun, hanya satu orang yang ditemukan. Tetapi bagaimana dengan ahli Tianjun lainnya? Tidak mungkin kan Daojue Tianjun bertarung sendirian di sini. Akan tetapi pada akhirnya mereka semua pun tidak menemukan petunjuk apapun lagi. Pada akhirnya mereka semua pun bergegas menuju pintu masuk Pagoda Guyu dan menjaga pintu masuk Pagoda Guyu dengan ketat. Dan setiap orang yang keluar masuk akan sangat diselidiki. Sebenarnya ada cara yang lebih baik, yaitu dengan langsung mengambil catatan masuk dan keluar Pagoda Guyu. Namun sayangnya, catatan masuk dan keluar Pagoda Guyu hanya dapat diambil oleh Shen Gong Tianjun. Dan tidak satupun dari mereka wakil pemimpin Tianzhuo yang dapat mengambilnya. Secara keseluruhan hanya menunggu jawaban dari pemimpin Shen Gong Tianjun. Selanjutnya, di luar Pagoda Guyu, ada 3 wakil pemimpin Tianzhuo yang menjaga sepanjang waktu. Sementara wakil pemimpin Tianzhuo lainnya pergi sementara. Dan setelah jangka waktu tertentu, mereka akan melakukan shift. Dan Pagoda Guyu memiliki rekor hanya keluar dan tidak masuk, menyelidiki orang kuat manapun yang keluar. Namun karena kerusuhan Pagoda Guyu, jumlah orang kuat yang memasuki Pagoda Guyu selama periode ini tidak kurang dari 1000 dan sangat sulit untuk menyelidiki kebenarannya. Di saat orang-orang panik di dunia rahasia markas besar Tianzhuo, pada saat ini nampak di sebuah istana yang megah, sosok gelap mengeluarkan sebuah formasi dan pada saat ini diam-diam menyampaikan sesuatu berita ke dunia luar untuk diverifikasi. Shin kemudian berpindah ke dunia iblis. Nampak sebuah gunung iblis di langit berdiri tegak dengan sebuah istana megah berdiri di antara langit dan bumi. Apa? Daojue Tianjun. Apa yang dilakukan oleh si bodoh ini? Membunuh Qingchen yang sepele itu untuk mengejutkan seluruh Tianzhuo. Apalagi keberadaannya tidak diketahui secara langsung. Kursi ini juga telah memberinya cermin langit terlarang. Apakah itu hanya sia-sia? Boom! Di istana ini, sesosok tubuh yang menjulang tinggi meraung. Seperti guntur yang bergetar, gemuruh dan terus menderu. Seluruh aula meledak, energi iblis melonjak ke langit. Setelah dia mulai, sosok gelap muncul gemetar dalam napas ini takut untuk bergerak. Dari mana kamu mendapatkan beritanya? Sosok menjulang tinggi meraung. Tuanku, orang kuat lainnya dari Tianzhuo yang dihubungi oleh bawahan. Pesan rahasia itu tersebar. Dia tidak menyadari bahwa Tianjun juga adalah anggota klan saya. Hanya karena peristiwa besar di dunia rahasia markas berat Tianzhuo, dia datang ke sini secara khusus untuk memverifikasinya. Kata sosok hitam itu, dia buru-buru berkata, "Hah, ya, itu." Sosok yang menjulang tinggi itu menjadi sangat marah, dan ada kehancuran bintang di sepasang mata iblisnya. Dan dia berkata dengan dingin, "Sudahkah Anda menghubungi Daojue Tianjun itu?" Bawahan menghubunginya, tetapi tidak ada berita sama sekali. Kata sosok hitam itu, dia menjawab, "Bodoh, sia-sia." Kata sosok yang menjulang tinggi itu, dia meraung, "Ceritakan semua informasi yang kamu tahu." "Ya, baik." Kata sosok hitam itu, dia bersegera berkata, "Oh, dengan kata lain, orang-orang di Tianzhuo sangat yakin bahwa Daojue Tianjun adalah mata-mata ras iblis." Sosok yang menjulang tinggi itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, sosok hitam itu pun mengangguk. Namun, Daojue Tianjun telah dicurigai. Dan sebelum ini terjadi, Daojue Tianjun telah memberitahuku bahwa dia akan melakukan sesuatu kepada Qingchen di Pagoda Guyu. Dan ini telah terjadi. Bawahan curiga bahwa Daojue Tianjun mungkin telah melewatkannya. Jika tidak, mustahil untuk mendengar apapun. Idiot ini, meskipun ada cermin langit terlarang, tetapi dia masih meleset. Sosok yang menjulang tinggi itu meraung lama, sebelum kemudian dia menjadi tenang. Tidak, masalah ini saya harus melaporkannya kepada leluhur iblis abis. Dia merasa masalahnya sangat besar, entah itu hilangnya mata-mata setingkat wakil pemimpin Tianzhuo atau cermin langit terlarang. Dia tetap harus memberitahu leluhur iblis abis, karena jika tidak, leluhur iblis abis pasti akan memarahinya. Sosok yang tinggi ini tidak berani menyembunyikannya, dan dia bergegas menuju tempat leluhur iblis abis berada. Daojue Tianjun mungkin telah mati, dan cermin langit terlarang telah menghilang. Apapun masalahnya, ini sangatlah penting. Hal ini harus dilaporkan kepada leluhur iblis abis secepatnya, karena jika tidak, jika berita tersebut diketahui oleh leluhur iblis abis lebih dulu, maka dia pasti tidak akan bisa lepas dari hukuman. Boom! Sosok ini berjalan jauh ke kedalaman alam iblis, melintasi kehampaan, dan masuk ke dalam kehampaan seperti api penyucian. Di api penyucian ini,
banyak bintang ajaib yang ditangguhkan, dan energi iblis tak berujung yang memancar dari bintang ajaib ini berubah menjadi sungai iblis yang luas, berkelok-kelok dan mengalir. Di sungai ajaib ini, berbagai penampakan terwujud. Ada hamparan gunung, sungai besar, bintang mengambang, dan penampakan di mana-mana. Setelah sosok tinggi ini datang ke sini, dia dengan penuh hormat merangkak di ujung sungai ajaib ini, gemetar dan pada saat yang sama mengirim pesan, dan lalu menunggu dengan cemas. Segera, boom, kekosongan meledak. Begitu pesannya tersampaikan, sungai sihir yang tak berujung langsung meledak. Seluruh sungai sihir bergemuruh dan bergetar. Sosok hitam berdiri langsung di antara bintang ajaib yang tersebar, dengan kedua bola matanya yang sepertinya dapat menelan segalanya.